Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati MPD dari SMA Negeri 1 Anggana. Saya Jarwati SPD dari SDN 018 Anggana. Saya Triwesari SPD dari SMA Negeri 1 Anggana. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami ingin melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rohmah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Ibu Tri, selamat siang. Kabarnya baik Bu, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Rohmah. Bu Rohmah, saya dengar hari ini Bu akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya, betul sekali Ibu, dengan Ibu Jarwati. Sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rohmah. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu tentang rubi penilaian yang akan saya lakukan dalam proses coaching yang Ibu nantinya. Oke, baik Bu. Begini Bu, saya akan mendiskusikan rubi penilaian, di mana nanti yang akan saya nilai adalah proses coaching yang Bu Rohmah lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Di mana dalam alur tirta itu harus ada pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana respon coachee tersebut terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian Bu Rohmah juga harus ingat di dalam coaching itu ada namanya prinsip coaching yang mana nanti jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu. Kemudian dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi penting yang nantinya akan Ibu kembangkan itu yang mana ya Bu? Seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa kompetensi coach itu ada kehadiran penuh supaya kita merasakan apa yang coach rasakan, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya nanti akan berusaha mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Oh gitu ya Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana ya Bu yang nanti akan Ibu fokuskan pada coaching nanti Bu? Saya sih maunya semuanya difokuskan ke dalam kegiatan coaching kali ini Bu. Insya Allah nanti akan saya usahakan untuk menghadirkan kehadiran penuh yang akan saya lakukan dalam kegiatan coaching kali ini, beserta saya juga akan melakukan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee dengan baik, dan saya juga akan aktif memberikan umpan balik kepada pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya. Baik, jadi pada proses coaching nanti Ibu memfokuskan pada kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif sebagai umpan balik yang nanti Ibu coba terapkan pada coaching kali ini ya Bu ya. Betul. Oke Bu. Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini. Terus apa Bu tujuan dan harapan dari kegiatan coaching kali ini ya Bu? Harapan saya semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu Jarwati menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapinya dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi sama beliau. Oh gitu ya Bu. Jadi itu tujuannya ya, indikator keberhasilan Bu Jarwati itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu ya. Betul Bu. Baik Bu, kalau begitu saya minta izin untuk tetap berada di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Baik, betul. Terima kasih Bu, memang itu yang diharapkan. Oke. Assalamualaikum Ibu Jarwati, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Bu Rohmah. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Oke, jadi katanya Ibu Jarwati mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bu, mau menyampaikan apa tuh? Tentang apa? Oh iya Bu, terima kasih Bu Rohmah. Begini Bu, sebenarnya kita kan sudah belajar nih Bu beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 4 Bu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi
Gini Bu, hasil pemahaman siswa itu masih kurang. Selain itu, saya juga merasakan seperti sedang berjuang sendirian Bu, karena guru-guru yang satu sekolah itu belum tertarik dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu Bu ya, wah menarik nih Bu Jarwati. Terus tujuan apa nih Bu? Tujuan dari diskusi kita ini apa? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama guru kelas bisa atau mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke, gitu Bu ya, luar biasa Ibu Jarwati ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan variasi yang berbeda-beda. Tapi hasilnya pemahaman siswanya belum maksimal Bu ya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan dalam pembelajaran ini sebenarnya apa sih Bu? Jadi mungkin ada 3 hal yang terkait yang pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran serta bagaimana cara agar rekan wali kelas mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu, menarik sekali nih Bu obrolan kita kali ini. Jadi Ibu Jarwati memiliki 3 hal kendala nih dalam menerapkan pembelajaran tersebut terkait dengan pemahaman materi, partisipasi siswa, kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Kalau boleh tahu Bu, apa yang ingin Ibu capai dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Ibu? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dengan kelas 4, 5 dan 6 Bu. Gitu Bu ya, baik. Kalau begitu itu luar biasa Bu ya, usaha Ibu itu sudah saya apresiasi sekali, saya bangga sama Ibu Jarwati ya. Kemudian strategi apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan agar kualitas pembelajaran berdiferensiasi Ibu itu semakin bagus dan bisa diterapkan di semua tingkatan tadi? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Lalu kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga saya juga sudah mendiskusikan hal ini di GMP kelas 4, 5, 6 Bu. Baik, luar biasa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan saya nih Bu, apabila rencana yang sudah Ibu susun tadi itu gagal, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan webinar atau workshop pemahaman tentang kompetensi dalam peningkatan atau pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu Bu ya, luar biasa. Pertanyaan lain nih Bu, apakah Ibu sudah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kemudian dukungan seperti apa sih yang Ibu dapatkan untuk menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan wali kelas 4, 5, 6 dan beberapa teman sejawat Bu. Oke, bagus Bu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna.
terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu di kelas supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Kami sedikit mengalami kendala sih Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 4, 5, 6 bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas tersebut sehingga anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Gitu. Jadi terkait dengan langkah yang Ibu lakukan terhadap kolaborasi dengan rekan sejawat, harapan Ibu nih apa nih ke depannya, Bu? Begini Bu, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat. Assalamualaikum Bu Rohma. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Jarwati. Sekarang ini pada sesi pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ya Bu? Oke, baik Bu. Saya sudah melakukan alur coaching sesuai dengan TIRTA Bu, yaitu tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, pada saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi. Dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur TIRTA. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada di dalam proses coaching tadi Bu. Dan juga Bu Rohma sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching itu juga merespon dengan baik. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup pada sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi. Di sini Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching sehingga di kedepannya saya lebih baik dalam melakukan kegiatan coaching seperti ini. Luar biasa sekali ya Bu, semoga proses coaching ini di proses coaching selanjutnya bisa lebih memahami lagi tentang alur TIRTA, sehingga kedepannya proses coaching yang Ibu jalani nanti lebih sempurna ya Bu. Iya Ibu, alhamdulillah. Baik Bu Roma, terima kasih atas waktunya. Semoga hari Ibu menyenangkan. Sama-sama Ibu, Ibu juga. Assalamualaikum, selamat pagi Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Jarwati. Alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi terbaik saya sehat dan lagi bersemangat Bu. Kalau Bu Jarwati sendiri bagaimana? Alhamdulillah Putri, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Benar sekali Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rohma. Insya Allah saya sudah siap Bu. Saya sudah sepakat dengan Ibu Rohma kalau hari ini akan mengadakan coaching dengan beliau. Sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, apakah beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tri? Sebelumnya Ibu melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dalam proses coaching nanti Bu. Baik Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu Tri lakukan itu sesuai dengan alur TIRTA, di mana dalam alur TIRTA itu harus pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian Bu Tri juga harus ingat dalam coaching itu ada prinsip coaching yang dimana nanti jadi penilaian saya yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Siap Bu. Dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, kompetensi penting apa yang nanti akan Ibu kembangkan?
Seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa kompetensi coach itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini dilakukan supaya kita bisa merasakan apa yang coach rasakan. Kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, di mana tujuannya untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki coach. Bu, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira potensi mana yang akan Ibu fokuskan pada coaching kali ini? Sebenarnya ketiga-tiganya tuh harusnya fokus gitu ya Bu ya, tapi pada coaching kali ini saya akan mencoba memfokuskan pada kehadiran penuh. Saya akan berusaha mendengarkan apa yang akan disampaikan Bu Roma dengan baik, sehingga saya akan aktif memberikan umpan balik, pertanyaan, dan lain sebagainya. Baik, jadi kehadiran penuh dan aktif mendengarkan sebagai umpan balik itu yang nanti Ibu coba terapkan pada coaching kali ini ya Bu ya? Betul sekali Bu. Oh, oke. Itu sudah menemukan beberapa indikator yang ingin dikembangkan dalam coaching ini. Terus tujuan dan harapan dari kegiatan coaching kali ini apa, Bu? Harapannya semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian mudah-mudahan nanti setelah Bu Roma menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik, sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang Bu Roma hadapi. Jadi itu ya tujuannya. Indikator keberhasilan Bu Rohma menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, Betul sekali Bu. Baik Bu, kalau begitu saya minta izin tetap di sini untuk mengobserver kegiatan coaching ini Bu ya. Baik Bu, itu yang saya harapkan. Di kelas 10, 11, 12. Saya tetap berharap Ibu kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat ini berkesinambungan, sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya berikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Kalau boleh tahu nih Bu, antara grade 1 sampai 10 ini rekan sejawat Ibu tuh ada di grade berapa? Mungkin di grade 5 ya Bu, karena beberapa guru yang Ibu tahu kan sudah senior, sehingga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini yang membutuhkan banyak media IT, nah mereka agak kerepotan itu Bu. Tetapi kalau persiapannya nanti sudah matang, mungkin nanti dibantu oleh guru-guru muda, sehingga dari segi aplikasi di kelas mereka oke-oke saja. Oke, jadi kalau sudah dibantu seperti itu, kira-kira grade-nya jadi naik berapa nih Bu? Mungkin bisa dinaikkan ke grade 7 ya Bu. Oh gitu, baik. Menarik nih Bu analisis Ibu tuh terkait grade guru-guru ya. Apakah sekolah atau ada hal lain yang dalam waktu dekat ini mau Ibu lakukan untuk memperkuat kolaborasi yang Ibu lakukan? Rencananya ada sih Bu, ini setelah selesai penilaian akhir semester, ada kan waktu lenggang pas mau remedial. Mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, baik. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia nih dengan Bu Tri sebenarnya sudah menemukan solusinya ya dari strategi yang tadi Ibu lakukan, Ibu patokan. Iya betul sekali Bu. Akan tetapi Bu, kalau boleh bertanya nih, seandainya rencana Ibu Tri ini tidak berhasil, apa yang mau Ibu lakukan? Mungkin saya nanti akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan IHT atau workshop ya Bu, kemudian memanggil narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu ya. Pertanyaan lain nih Bu, siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang nanti akan Ibu laksanakan nih? Karena saya menginisiasi kegiatan tersebut, mungkin nanti saya sebagai ketua ya Bu, nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapel dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian guru lain kalau mau ikut boleh juga. Kemudian bagaimana nih cara Ibu memastikan bahwa kegiatan yang akan Ibu lakukan itu betul-betul terlaksana dengan baik, hasil diskusinya dapat
eh, berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan optimal. Terus implementasi di kelasnya itu seperti apa? Saya mungkin akan mulai menghubungi guru-guru yang satu rumpun dengan saya. Kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman untuk berdiskusi dan memastikan ada waktu luang dari mereka untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Wah, luar biasa, mantap Bu. Matang sekali rencananya Ibu ya. Sejauh ini kita sudah ngobrol banyak sekali. Kira-kira menurut Ibu hal bermanfaat apa nih yang bisa kita ambil dari percakapan kita sekarang nih Bu? Hal bermanfaat yang saya dapat ya Bu Roma. Awalnya saya sih bingung bagaimana caranya saya agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke kelas. Tetapi setelah ada percakapan dengan Bu Roma, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dan cara bagaimana mengoptimalisasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Alhamdulillah, luar biasa. Kebetulan juga waktu kita sudah habis nih Putri, jadi saya sangat senang sekali Putri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, terutama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih ya Ibu sudah mau berbagi cerita. Saya tunggu kembali nih diskusinya. Terima kasih kembali Bu Roma. Semoga kita sama-sama sukses nanti ke depannya. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Bu Jarwati. Alhamdulillah ya, Bu Tri tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rohma. Sekarang di sesi pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, pada proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, kemudian saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching tadi ya Bu ya. Dan Ibu juga Putri juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini Bu ya. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Di sini Bu, saya ingin lebih memahami proses untuk melakukan coaching sehingga ke depannya saya bisa lebih baik dalam melakukan coaching selanjutnya. Luar biasa sekali Bu ya. Semoga setelah proses coaching selanjutnya lebih memahami lagi alur Tirta sehingga proses coaching kedepannya lebih sempurna Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Tri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Jarwati, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Rohma. Alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi baik, sehat dan semangat Bu. Kalau Bu Rohma sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu, alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu Jarwati mau mengadakan coaching hari ini dengan Ibu Tri, bukan? Benar Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Tri. Insya Allah saya sudah siap Bu. Saya sudah sepakat dengan Bu Tri kalau hari ini akan mengadakan coaching dengan beliau. Baik. Sesuai dengan tugas saya sebagai observer nih Bu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Ibu Jarwati. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan dinilai dalam proses coaching nanti. Baik Bu. Jadi Bu, untuk rubrik penilaian nanti di mana akan saya nilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di mana dalam alur Tirta itu
Harus ada pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian Ibu Jarwati juga harus ingat dalam coaching itu ada prinsip coaching yang mana nanti jadi penilaian saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, Bu. Dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi penting apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Seperti yang kita tahu ya Bu ya, bahwa kompetensi coach itu ada kehadiran penuh supaya kiranya bisa merasakan apa coach yang dirasakan, mendengarkan aktif, dan saya juga akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan pada coaching kali ini? Sebenarnya tiga-tiganya harus fokus begitu ya Bu ya. Tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri dengan baik. Kemudian saya akan aktif memberikan umpan balik pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, jadi Ibu akan fokus di kehadiran penuh dan aktif mendengarkan sebagai umpan balik yang akan Ibu terapkan pada coaching kali ini. Betul Bu. Oke, jadi Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang ingin dikembangkan dalam coaching ini. Terus tujuan dan harapan Ibu pada coaching kali ini apa Bu? Harapan saya semoga coaching ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika nanti Bu Tri menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang Ibu Tri alami. Oke, jadi itu Bu ya tujuannya, indikator keberhasilannya ketika Ibu Tri menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Betul Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya minta izin untuk tetap di sini untuk mengawasi atau mengobserver kegiatan coaching Ibu kali ini ya. Baik Bu, itu yang saya Baik, harapkan. terima kasih. Assalamualaikum Bu Tri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Jarwati, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Tri hari ini? Alhamdulillah Bu, saat ini saya dalam kondisi yang sehat. Nah, ini katanya Ibu mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Ibu untuk menyampaikan sesuatu. Itu tentang apa ya Bu ya? Oh gitu ya Bu ya, terima kasih Bu Jarwati. Begini nah Bu, sebenarnya kemarin kan kita sudah ada belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian saya terkait pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya sudah mencoba untuk melakukannya di kelas 12 IPA 3 untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang Bu. Selain itu saya juga merasa kok saya ini berjalan sendiri ya Bu ya. Karena guru-guru yang satu mapel dengan saya itu sepertinya belum tertarik Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang sangat menarik nih Bu. Nah, apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu capai dari diskusi ini Bu? Dari diskusi kali ini saya ingin mendapatkan solusi Bu tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat Bu. Dan kedua rekan saya yang sesama mapel kimia itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu Bu ya. Ya Bu, luar biasa dan hebat sekali Bu Tri ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya Bu ya. Kemudian ibu ini apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya Bu? Jadi gini Bu, mungkin ada 3 hal yang terkait, yaitu pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
serta bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini, Bu ya. Bu Tri memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh saya tahu Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi? Gini Bu, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah melakukan pembelajaran itu ada pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Kemudian setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Kemudian siswa itu berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, Bu, dari kelas 10 lanjut ke kelas 11, kemudian lanjut ke kelas 12. Alhamdulillah Bu ya, salut, saya mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa, Bu, berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran saya. Selain itu, Bu, saya sudah juga berdiskusi dengan teman-teman MGMP tingkat sekolah, Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apa Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah ya Bu Jarwati, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan sesama satu mapel, dan beberapa teman sejawat. Bagus Bu Tri, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan. Bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Jadi gini Bu, kami mengalami sedikit kendala ya Bu, karena jika yang diajak kolaborasi itu tidak optimal, kami sudah berusaha mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada berkesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 12, sehingga anak-anak itu lebih senang mengikuti pembelajaran. Bu, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Semoga dengan waktu, kemudian pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada grade berapa rekan sejawat Ibu? Dan bisa dinaikkan sampai grade keberapa, Bu? Mungkin masih di grade 5 ya Bu, karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rohmah. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Tri. Sekarang sesi pasca coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Bu, saya sudah melakukan sesuai alur pita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Kemudian saat proses coaching tadi, ini saya sudah mengawasi, mengobservasi. Dari catatan saya nih Bu, saya lihat bahwa proses coaching yang Ibu tadi lakukan sudah sesuai sama alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching.
Dan juga tadi Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci sehingga kocinya juga meresponnya dengan baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup di sesi kita kali ini, apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching di kemudian hari? Di sini Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching. Sehingga kedepannya saya lebih baik dalam melakukan coaching selanjutnya. Oke, luar biasa Ibu ya. Semoga setelah proses coaching kali ini, Ibu atau kita sama-sama lebih memahami lagi alur tirta sehingga proses coachingnya bisa lebih sempurna dan optimal. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu Jarwati. Sama-sama Ibu Rahma.